Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati dengan NIM 0221211005. Saya Datang Irawan 0222211003. Saya Siti Raudatul Ulum dengan NIM 0221211017. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur atom. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan pengertian tentang atom. Atom adalah unit penyusun dasar materi yang terlihat solid, cair, gas, dan plasma. Atom sangatlah kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau mata yang tidak menggunakan alat bantu. Setiap atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau bermuatan positif. Jumlah proton dalam inti atom menentukan nomor atom unsur. Jumlah neuron dalam inti atom dapat bervariasi, sehingga atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki jumlah neuron yang berbeda-beda. Atom-atom dengan jumlah neutron yang berbeda disebut isotop. Elektron-elektron dalam atom tersusun dalam lapisan-lapisan atau kulit-kulit yang mengelilingi inti atom. Setiap kulit dapat menampung jumlah elektron yang terbatas. Kulit terdalam hanya dapat menampung 2 elektron. Sedangkan kulit-kulit yang lebih luar dapat menampung lebih banyak elektron. Yang pertama, proton. Proton memiliki muatan positif dan terletak di inti atom. Satu proton memiliki massa sekitar 1 unit massa atom. Yang kedua, neutron. Neutron tidak memiliki muatan atau netral dan juga terletak di inti atom. Satu neutron memiliki massa sekitar 1 umat. Yang ketiga, elektron. Elektron memiliki muatan negatif dan bergerak dalam orbit di sekitar inti atom. Elektron memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan proton dan neutron. Satu, inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang saling berinteraksi melalui gaya inti. Yang kedua, kulit elektron. Elektron mengorbit inti atom dalam jalur atau orbit tertentu, juga dikenal sebagai kulit elektron. Yang ketiga, nomor atom. Nomor atom suatu unsur ditentukan oleh jumlah proton di inti atom. Yang keempat, isotop. Isotop adalah variasi dari suatu unsur yang memiliki jumlah neutron yang berbeda di inti atom. Berikutnya, terakhir adalah model atom. Terdapat beberapa model atom yang digunakan untuk menggambarkan struktur atom, termasuk model Bohr, model orbital, dan model mekanika kuantum. Model-model ini memberikan representasi visual dan matematis yang berbeda untuk menggambarkan perilaku dan distribusi elektron dan atom. Berikutnya yaitu fungsi struktur atom. Yang pertama yaitu menentukan identitas unsur. Struktur atom, khususnya jumlah proton dalam inti atom, menentukan identitas kimia sesuatu unsur. Setiap unsur memiliki nomor atom yang unik yang membedakan satu unsur dan unsur lainnya. Yang kedua yaitu menentukan sifat kimia. Struktur atom termasuk penyebaran dan pengaturan elektron dalam kulit elektron, mempengaruhi sifat unsur kimia. Yang ketiga yaitu menentukan sifat fisik. Struktur atom juga mempengaruhi sifat fisik materi, misalnya massa atom terkait dengan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Yang keempat yaitu menentukan reaktivitas kimia. Struktur atom, khususnya interaksi antara elektron di kulit elektron, mempengaruhi reaktivitas kimia unsur. Ikatan kimia dan reaksi kimia terjadi ketika elektron berinteraksi dan ditransfer atau berbagi antara atom-atom. Dan yang terakhir yaitu mempelajari perilaku materi. Pemahaman struktur atom memungkinkan kita untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku materi dalam berbagai kondisi dan interaksi. Misalnya, teori kinetik gas didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana atom dan molekul interaksi dan bergerak dalam gas. Struktur atom dapat ditemukan di mana-mana. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga struktur atom. Yang pertama yaitu air.
air adalah senyawa yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Struktur atom H dan O dinilai yang menyebabkan air memiliki sifat-sifatnya seperti bentuknya yang cair, rasa yang tawar, dan sifat higroskopis. Yang kedua yaitu garam dapur. Garam dapur adalah senyawa yang terdiri dari atom natrium dan atom klor. Struktur atom Na dan Cl dinilai yang menyebabkan garam dapur memiliki rasa asin. Yang ketiga yaitu besi. Besi adalah unsur yang terdiri dari atom besi. Struktur atom Fe inilah yang menyebabkan besi memiliki sifat kuat dan keras. Yang keempat yaitu karbon. Karbon adalah unsur yang terdiri dari atom karbon. Struktur atom C inilah yang menyebabkan karbon memiliki sifat serbaguna seperti dapat membentuk berbagai macam senyawa seperti plastik, kaca, dan obat-obatan. Demikianlah tadi diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan maupun yang melihat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.